apa pentingnya kalau misalnya kalau saya menjaga pelepahnya atau enggak di tanaman kelapa sawit kita. Sebenarnya di beberapa vlog kita udah bahas berkaitan dengan pentingnya songgo di dalam tanaman kelapa sawit. Karena bahwa tanaman kelapa sawit akan memproduksi secara kontinu atau berkelanjutan adalah dengan cara menjaga songgonya. Menjaga songgo, jika tidak menjaga songgo yang benar, maka jangan berharap bahwa tanaman kelapa sawit kita akan baik-baik saja. Karena apa? Karena bahwa tanaman kelapa sawit membutuhkan unsur hara dan air dalam jumlah yang banyak sekali. Yang salah satu faktor penyerapan unsur hara dan air adalah jumlah pelepah yang berada pada tanaman tersebut. Pada tanaman yang kecil itu relatif butuh jumlah pelepah yang lebih banyak dibandingkan tanaman yang lebih besar. Sehingga bahwa menjaga songgo hukumnya adalah wajib bagi kita petani kelapa sawit jika pengen bahwa hasilnya bagus. Seperti ini. Ketika tanaman kelapa sawit itu tidak dijaga songgonya pada umur misalnya kapan kita mulai pelepah mulai ditunas, maka bahwa ketika dia sudah selama dia belum panen atau masalah tanaman belum menghasilkan, maka usahakan tidak usah membuang pelepah apapun, biarkan saja. Jadi pelepahnya dibiarkan saja lah. Begitu 1 bulan sebelum memasuki masa panen, baru kita mulai membersihkan pelepah yang 100% kering. Kemarin udah kita bahas 100% kering itu misalnya yang kecil-kecil seperti ini yang benar-benar kering, baik tangkainya ini kering ataupun daunnya kering, tetap kita akan kita hilangkan. Kenapa? Karena bahwa ketika tanaman kelapa sawit itu sudah pelepahnya kering, maka dia tidak akan berkontribusi terhadap fotosintesis. Dan ketika tidak berkontribusi pada di tanaman kelapa sawit dalam bentuk fotosintesisnya, maka ya nggak ada gunanya. Ya kita bersihkan. Inilah yang disebut namanya sanitasi, yaitu adalah pembersihan pokok kelapa sawit menjelang tanaman menghasilkan. Jadi sebelum panen kita sudah membersihkan 1 bulannya, lebih bagus seperti itu. Jadi memang benar tanamannya tertata dengan rapi. Kemudian nanti karena parameter tanaman kelapa sawit itu matang atau tidak matang adalah tergantung dari brondolannya. Bagaimana akan mengutip brondolannya? Kalau misalnya pelepahnya semak sekali di tanaman kita ini, maka pengutipan brondol tidak akan berjalan dengan sangat baik. Begitu kita masuk ke umur 4 tahun, maka kita berharap bahwa sebisa mungkin minimal adalah songgo 3 dulu. Jadi tanaman kelapa sawit kita adalah memiliki songgo yang 3, kemudian usia sampai 7 tahun, sampai 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu masih berada di songgo 2. Jadi memang salah satu penyebab kadang-kadang kita susah mencuri buah dengan sistem curi buah, artinya bahwa mengambil buah tanpa menurunkan pelepah, memang faktor yang menyebabkan kesusahan adalah terlalu tegak lah. Terlalu tegak ini salah satunya disebabkan karena pemupukan kita dari bentuk nitrogennya yang tidak sempurna. Coba dievaluasi lagi di dalam pemupukan nitrogennya. Biasanya Bapak Ibu semua itu menggunakan ZA-nya berapa, kalau misalnya menggunakan ureanya berapa, maka pelepah ini memang benar-benar terkulai yang mekar dengan sempurna. Jadi akan mengambil buahnya dengan sangat mudah tanpa harus menurunkan pelepahnya untuk menjaga songgo pada tanaman yang kecil. Sehingga dengan adanya songgo 3, maka minimal pelepah yang ada di tanaman kelapa sawit berkisar di atas 56. Jadi kalau misalnya tanaman kita memiliki jumlah pelepah yang banyak, maka fotosintet ataupun hasil dari fotosintesis juga banyak, sehingga tenaga untuk menyerap unsur hara dan air juga semakin kuat, sehingga tanaman kita berada dalam kondisi yang prima sekali. Jadi begitu dipupuk, serapannya tinggi, begitu datang hujan, maka serapan airnya bagus, kondisi air tanahnya bagus, maka serapan airnya juga bagus. Karena memang tanaman kelapa sawit butuh air yang banyak untuk di dalam siklus hidupnya, maka harus tersedia air yang banyak. Lah, bagaimana air yang banyak ini bisa terserap? Salah satunya juga ditentukan oleh jumlah pelepah ini. Jika jumlah pelepahnya nggak cukup, ya berat untuk tumbuh sempurna dan berkembang untuk menghasilkan buah yang sempurna. Lah, ketika dia tanamannya sudah sampai 6 tahun, 7 tahun, kita songgo 2 terus lah. Kapan Bapak ini songgo 1-nya? Jika tidak memungkinkan lagi masuk ke egrek, berarti baru kita bisa songgo 1. Kalau masih bisa diusahakan songgo 2, tetap pertahankan songgo 2. Jangan sampai kita
baru pertama kali kecil, tanaman kecil, sering kita sampaikan kepada, kalau di perusahaan kita sampaikan sama pemanen kita adalah jangan sampai kita itu pelepahnya tidak terjaga. Kalau tidak terjaga lama-lama, contohnya pada usia 5 tahun songgo 1, usia 6 tahun masih sudah songgo 1 ya berat. Apalagi udah 4 tahun, baru 4 tahun songgonya songgo 1. Memang kalau secara pemanen mungkin pemanen akan mudah memanennya. Tapi secara tanaman kita itu kayak diperkosa itu. Kenapa? Karena kalau misalnya songgo 1 maka fotosintesisnya rendah. Karena memang fotosintesis tergantung jumlah pelepah. Kalau pelepahnya nggak cukup ya fotosintesisnya rendah, maka serapan juga rendah. Yang hasil akhirnya jika pelepahnya kurang maka dia akan lama-lama mengerucut, batangnya semakin lama semakin kecil. Maka harus benar-benar dihitung dan sampaikan lagi. Ketika dia mengerucut kecil, yang rugi siapa? Ya panen juga, karena buahnya juga akan semakin kecil. Papa ini pupuknya bagus loh, banyak-banyak lah ya. Pupuk banyak-banyak, airnya juga tersedia, tapi kalau hasil fotosintesisnya rendah, maka serapannya juga rendah. Maka pertahankan jumlah pelepah dengan menghitung songgo yang ada. Jangan sampai songgonya, apalagi tanaman kecil-kecil, songgonya sudah songgo angin atau songgo kona sudahlah itu, maka ini yang akan menyebabkan kerusakan pada tanaman kelapa sawit kita. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pelepah yang sering salah, yaitu adalah apalagi ancak mancing, itu banyak pelepah yang dipotongin, kemudian pelepah yang seperti ini, apalagi khususnya orang-orang perawatan misalnya tumbuh kacangan, maka kacangan itu yang sudah merambat di dalam tanaman kelapa sawit adalah usahakan cuma ditarik-tarik saja, atau misalnya harus dikendalikan dengan menggunakan herbisida. Maka herbisidanya adalah herbisida yang selektif, jangan jangan ditebas ya, kayak gini nih ditebas yang berujung pada pelepahnya pada hilang. Nah, kayak gini harus segera dilakukan sosialisasi, kemudian kita harus lakukan tegur tim perawatannya, jangan sampai bahwa dia suka-sukanya mengurangi pelepah ini.